Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ayu Efrita Dewi di mata kuliah Viktimologi atau yang biasa disebut dengan eh, mata kuliah yang mempelajari tentang ilmu korban. Ilmu yang mempelajari tentang korban. Nah, pertemuan di hari ini saya mau membahas tentang bagaimana atau apa saja syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan kepada korban menurut peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sebenarnya di sini mata kuliah saya yang sebelumnya human trafficking atau perdagangan orang itu ada kolerasinya dengan viktimologi. Yang mana kalau human trafficking itu kita bicara tentang eh, pelaku humannya atau pelaku perdagangannya dan juga membicarakan tentang bagaimana pemberian restitusi kepada korban. Nah, untuk mata kuliah viktimologi ini dia lebih khusus kepada korbannya. Jadi kita memandang ilmu daripada korban itu sendiri. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi korban dan bagaimana juga peran daripada seseorang itu menjadi korban. Nah, di sini kita akan lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi di sini untuk pemberian dan tata cara perlindungan itu ada di dalam pasal 28 sampai dengan pasal 36. Nah, mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat untuk syarat itu sendiri, jadi syarat untuk mendapatkan perlindungan saksi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau biasa yang disingkat dengan LPSK itu dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Jadi di sini yang pertama itu dari bentuk dari perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan atau korban itu sendiri. Lalu yang kedua, perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban itu terhadap pelakunya. Dan yang ketiga, perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap pelapor dan ahli. Jadi di sini di dalam Undang-Undang LPSK itu ada tiga jenis, yaitu ada yang pertama saksi dan korbannya sendiri, dan yang kedua pelaku kejahatannya, dan yang ketiga pelapor atau pelapor dan ahli. Jadi semua itu sebenarnya sudah dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, lalu kita lihat lagi di sini kalau untuk korban dan saksi itu apa saja syarat yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan daripada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, jadi di sini ada 4 syaratnya. Yang pertama, sifat pentingnya keterangan saksi dan korban. Jadi kita lihat dulu bagaimana sifatnya daripada saksi dan korban itu sendiri. Lalu yang kedua, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau korban. Jadi tingkat ancaman ini dimaksud adalah apabila seseorang menjadi saksi atau korban, namun dalam proses persidangan si korban mendapatkan ancaman dari pihak luar, maka itu juga berhak atau memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Nah, yang ketiga hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban. Nah, jadi untuk tim medis sendiri di sini atau psikolog itu fungsinya adalah untuk melihat dari sisi medis dan dari sisi mental atau psikolog. Jadi kalau misalkan dari sisi medis kita lihat apakah dia memiliki luka-luka dari badannya atau di luar maupun di dalam badannya. Nah, kalau untuk psikolog sendiri itu dilihat daripada hasil analisa psikisnya gitu. Apabila si korban anggap saja dia korban daripada tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, maka kita lihat di sana dari sisi medisnya seperti apa dan dari sisi psikolognya itu seperti apa atau mentalnya. Lalu yang kedua, yang keempat, rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban. Jadi kita lihat dulu track recordnya seperti apa. Kalau misalkan dia memang korban pertama kali atau saksi pertama kali, mungkin akan dilakukan perlindungan yang sedikit khusus, atau mungkin dia track recordnya sering menjadi saksi atau mungkin sering menjadi korban juga itu dilihat juga rekam jejaknya. Jadi tidak tidak apa ya tidak dibeda-bedakan. Jadi tetap dilihat
lihat dari awal sampai akhir apa yang sebelumnya dia lakukan, ataukah memang dia memang murni baru pertama kali melakukan murni pertama kali menjadi saksi ataupun korban. Nah, kalau dari sisi pelaku sendiri syaratnya apa? Karena di sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya baik saksi, baik korban, baik pelaku, baik ahli, baik pelapor itu semuanya dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita lihat di sini kalau untuk pelaku sendiri ada 5 syarat. Yang pertama ada tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam khusus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Jadi kalau dilihat di sini untuk syarat perlindungan bagi pelaku itu ada beberapa undang-undang atau ada beberapa tindak pidana yang memang khusus untuk diberikan kepada si pelaku. Jadi tidak semua tindak pidana pelakunya dilindungi gitu. Tapi memang pelaku itu memiliki hak. Jadi kalau misalkan haknya itu ya ada untuk perlindungan. Nah, jadi tapi ada tindak pidana yang memang khusus di mana pelaku itu mendapatkan perlindungan khusus juga gitu. Nah, terus yang kedua, sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana. Jadi kita lihat juga di sini gimana sih bentuk dari pentingnya saksi pelaku untuk kedepannya kasus tersebut. Contohnya seperti Setia Novanto yang dia mau menjadi eh, apa ya, saya lupa ininya bahasanya apa ya. Pokoknya dia mau menjadi pengungkap kasus yang dia hadapi saat itu gitu. Nah, sehingga karena dia takut ada ancaman dari sana sini, maka dia juga berhak mendapatkan perlindungan. Nah, yang ketiga, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkap. Jadi kalau misalkan itu bisa jadi dia perbarengan atau mungkin dia eh, apa ya, dia otak ketiganya atau otak keduanya gitu, dan dia bukan otak pertama atau pelaku utama. Nah, yang keempat itu kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis. Jadi dia harus membuatkan pernyataan bahwa hasil-hasil dari suatu tindak pidana atau aset-aset dari suatu tindak pidana itu harus dikembalikan dan kemudian dibuat dengan bentuk tertulis yang mana dibubuhi sebuah materai. Lalu yang kelima, adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik, psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi ini kembali lagi saya katakan ada beberapa tindak pidana yang memang pelakunya itu mendapatkan suatu perlindungan khusus gitu. Karena takutnya nanti pada saat dia membongkar suatu tindak pidana tersebut eh, tanpa disadari ada beberapa pihak yang juga akan ikut terseret, dan disitulah akan ada namanya bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku. Jadi kalau misalkan pelaku tersebut membongkar, maka ada beberapa pihak yang akan terseret. Nah, jadi disitulah saksi pelaku itu mendapatkan perlindungan dengan syarat tadi bahwa memang ada ancaman yang nyata yang diberikan atau yang ditimbulkan pada saat proses persidangan. Jadi dalam proses persidangan dia melakukan eh, dia menjadi seorang saksi pelaku atau bisa dikatakan saksi mahkota ya. Jadi dia di situ eh, dia dilindungi gitu, dilindungi oleh pihak yang berwajib atau pihak LPSK. Nah, jadi kalau misalkan keluarganya juga mendapatkan ancaman, maka keluarganya juga akan dilindungi gitu. Yang penting ada ancaman yang nyata. Nah, lanjut lagi kita lihat syarat-syarat yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan saksi sebagai pelapor. Nah, jadi di sini hanya ada dua. Yang pertama, sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli. Jadi kita lihat dulu kalau misal keterangannya tidak terlalu memberatkan si pelaku, maka mungkin tidak akan mendapatkan perlindungan dari LPSK. Tapi kita lihat dulu sepenting apa sih saksi yang diberikan oleh si pelapor dan ahli tersebut. Terus yang kedua, tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli. Nah, ini biasanya memang kalau untuk pelapor atau ya untuk pelapor itu identitasnya itu selalu dilindungi oleh
pihak-pihak yang berwajib. Jadi kalau misalkan dia melapor ke kantor polisi, misalkan kasus narkoba gitu ya, dia melihat tetangganya menggunakan narkoba. Nah, di sini si pelapor identitasnya itu akan dilindungi sampai kasus selesai. Jadi tidak akan ada yang tahu kalau dia yang melaporkan tetangganya yang menggunakan narkoba. Oke, nah, untuk tingkat ancaman juga sama seperti dua syarat sebelumnya, yang mana kita lihat ancaman yang nyata yang diberikan kepada si pelapor dan ahli. Biasanya kalau identitas pelapor itu tidak diumumkan, maka insya Allah pelapor dan ahli itu akan aman gitu. Kecuali kalau memang bocor identitas pelapor, biasanya memang akan mendapatkan suatu ancaman dari pihak luar gitu. Nah, terus kalau kita lihat tata caranya, nah di sini saya akan jelaskan tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi untuk mendapatkan hak perlindungannya secara umum. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama, saksi dan atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Jadi dia minta diberikan perlindungan dengan cara tertulis gitu, dengan langsung diberikan kepada pihak yang mengurus itu, yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, yang kedua, lembaga perlindungan saksi dan korban melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah diajukan. Jadi diperiksa dulu, dicek dulu permohonan yang telah diajukan itu sesuai dengan persyaratan atau tidak. Nah, yang ketiga, keputusan pemberian perlindungan terhadap saksi dan atau korban disampaikan secara tertulis oleh LPSK paling lambat 7 hari setelah atau sejak permohonan perlindungan diajukan. Jadi akan diperiksa dulu selama 7 hari, setelah itu baru diberikan surat keputusan bahwa korban atau saksi itu diberikan perlindungan. Nah, surat permohonan yang diajukan oleh saksi dalam rangka mendapatkan perlindungan setelah diterima oleh LPSK, pemohon harus menandatangani surat pernyataan ketersediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban yang berisikan sebagai berikut. Jadi, kalau misalkan korban itu mau mengajukan surat permohonan kepada LPSK, maka dia harus menandatangani salah satu surat pernyataan yang mana bahwa dia harus mengikuti segala atau seluruhnya syarat-syarat yang diberikan oleh LPSK dengan dibubuhi sebuah materai. Nah, ketentuannya itu ada 5. Yang pertama, ketersediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan atau pengadilan. Yang kedua, ketersediaan untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya. Yang ketiga, kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama yang bersangkutan berada dalam perlindungan lembaga tersebut. Yang keempat, berkewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK. Dan yang kelima, hal lainnya yang dianggap perlu oleh LPSK. Nah, jadi 5 syarat ini harus dipenuhi oleh si korban itu sendiri. Jadi, kenapa di sini harus memberikan kesaksian, terus harus menaati aturan, terus kemudian tidak boleh berhubungan dengan orang lain dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kesepakatan, terus kemudian memiliki kewajiban tidak memberitahukan dia berada di mana, itu untuk melindungi daripada keselamatan saksi dan korban tersebut. Nah, lembaga perlindungan saksi dan korban juga memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap saksi dan korban termasuk keluarganya sejak ditandatangani surat pernyataan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah mengajukan permohonan lalu kemudian menandatangani surat pernyataan, nah sejak surat itu ditandatangani dan sejak saksi atau korban itu menyetujui persyaratan yang diajukan oleh LPSK, maka sejak itu pula lah hingga selesai kasus si korban atau si saksi itu dilindungi oleh LPSK, baik si korbannya, baik si saksinya ataupun keluarga terdekatnya, agar terhindar dari ancaman-ancaman dan juga terlindungi keselamatan si saksi tersebut.
Oke, kita lanjut. Tata cara pemberian bantuan saksi atau korban tindak pidana. Nah, bantuan yang diberikan itu ada dua, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, ada medis dan juga rehabilitasi psikososial dan psikologis. Nah, kalau untuk bantuan medis itu sendiri, misalkan dia korban pemerkosaan, maka korban tindak pidana perdagangan orang, maka yang harus dipulihkan yang harus dipulihkan itu adalah medisnya dan juga psikologinya. Nah, kalau dari sisi medis itu sendiri yang harus dilindungi itu adalah badan-badannya, mungkin ada yang luka pada saat terjadinya human trafficking tersebut. Lalu yang kedua itu secara psikologis atau secara mental. Nah, biasanya kalau human trafficking itu korban itu lebih banyak terkena mentalnya gitu, karena ada yang trauma, kemudian ada yang psikisnya terganggu, jadi ketakutan, jadi hilang rasa kepercayaan diri. Nah, itu yang harus diperbaiki oleh pihak psikolog dari LPSK itu sendiri. Nah, jadi yang diberikan itu biasanya kayak bantuan-bantuan secara rohani, terus kemudian secara psikologis. Nah, itu biasanya diberikan oleh LPSK. Nah, lalu kemudian di sini pemberian bantuan medis juga. Nah, ini penjelasannya, pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada korban tindak pidana tertentu atas permintaan tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. Jadi sama seperti yang tadi sebelumnya perlindungan-perlindungan itu, nah tata cara pemberian perlindungan itu juga memiliki syarat yang mana harus dilakukan atau pelaporan dari pihak korban atau yang mewakili, mungkin biasanya pengacara, itu mengajukan permohonan kepada LPSK, sama seperti yang sebelumnya juga melapor kepada LPSK lalu membuat surat pernyataan. Dan yang kedua, selanjutnya LPSK menentukan kelayakan pemberian bantuan, jangka waktu, dan besarnya biaya yang diperlukan. Untuk selanjutnya, keputusan mengenai pemberian bantuan diberikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterimanya permintaan tersebut. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya, itu dijelaskan sejak hari itu pada saat dia menandatangani surat pernyataan, maka sejak hari itu juga sampai kasus itu selesai, si korban dan saksi mendapatkan perlindungan dari si LPSK gitu, dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi di situ baik medis maupun psikologis itu nanti diberikan jangka waktunya berapa bulan, terus kemudian biaya yang dikeluarkan itu berapa, lalu kemudian bantuan yang seperti itu, bantuan yang akan diberikan itu layak atau tidak diberikan kepada saksi ataupun korban, itu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada materi terakhir, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal pelaksanaan pemberian perlindungan bantuan dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait dan yang berwenang. Jadi sebenarnya LPSK itu banyak sekali berkolaborasi dengan beberapa lembaga seperti mungkin pemberdayaan perempuan, terus kemudian dinas TKI apa ya, saya lupa singkatannya, yang jelas dinas yang mengawasi para TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Nah, terus kemudian bekerja sama juga dengan kepolisian, dengan psikolog, dengan dokter, terus juga bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan. Jadi di sini semuanya tidak hanya LPSK sendiri, tapi banyak instansi-instansi yang terkait dan juga berwenang yang bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada saksi, korban, pelaku, pelapor, dan juga ahli. Nah, sampai sini dulu kita membahas materi tentang syarat dan tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban menurut undang-undang di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.